Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin kami sampaikan press release kinerja pelaksanaan anggaran APBN dan perekonomian regional Bengkulu periode 31 Maret tahun 2023. Yang pertama akan kami sampaikan kinerja APBN dari sisi pendapatan. Jadi sampai dengan 31 Maret tahun 2023, realisasi pendapatan APBN di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp659,39 miliar atau 22,64% dari total target pendapatan APBN. Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp498,55 miliar dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp2,18 miliar serta PNBP sebesar Rp158,66 miliar. Secara total, realisasi pendapatan APBN mengalami pertumbuhan dibanding periode yang sama di tahun 2022 kemarin, yaitu sebesar 2,2%. Pertumbuhan terbesar pada PNBP lainnya disusul dengan pajak penghasilan. Sementara itu, unsur dari pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya dan juga bea masuk masih mengalami perlambatan kinerja year on year yang disebabkan antara lain karena yang pertama perubahan skema tarif PPN bagi beberapa wajib pajak besar di sektor perkebunan sawit menjadi 1,1%. Yang kedua, perubahan aturan pengenaan bea materai yang menaikkan batas bawah untuk dokumen pembayaran menjadi Rp5 juta, sehingga mempengaruhi penggunaan materai yang menjadi salah satu unsur pada pajak lainnya. Dan yang ketiga, pengenaan bea masuk hanya atas pendaftaran atau registrasi IMEI dari gadget yang dibawa penumpang dari luar negeri. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk sisi belanja, dapat kami laporkan bahwa telah direalisasikan sebesar Rp3,04 triliun atau 20,66% dari total pagu belanja. Realisasi ini terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat melalui satuan kerja, itu sebesar Rp861,99 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp2,2 triliun. Secara total, kinerja realisasi belanja APBN mengalami pertumbuhan sebesar 3,5%, namun transfer ke daerah mengalami penurunan sebesar 7,9% dibanding tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertumbuhan realisasi terbesar yaitu pada unsur belanja modal yang mampu tumbuh hingga 233,5%. Realisasi seluruh unsur belanja pemerintah pusat mampu tumbuh dan diharapkan pertumbuhan ini mampu memberikan pengaruh positif pada perkembangan perekonomian yang lebih baik lagi di Provinsi Bengkulu ini melalui operasi pemerintah. Di sisi yang lain, penyaluran transfer ke daerah masih mengalami penurunan kinerja yang disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme penyaluran DAU atau dana alokasi umum, di mana penyaluran antara DAU block grant dan specific grant dilakukan secara terpisah. Penyaluran DAU specific grant baru mulai dilakukan pada bulan April tahun 2023. Selain itu, hingga 31 Maret 2023 ini, belum terdapat penyaluran dak fisik dan insentif fiskal di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
kami laporkan kinerja APBD. Jadi total realisasi APBD konsolidasian sebesar 1,7 triliun rupiah atau 13,82% dari target pendapatan APBD. Pendapatan ini didominasi oleh pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah sebesar 1,5 triliun rupiah. Sisanya berupa pendapatan asli daerah sebesar 225,99 miliar rupiah. Jadi konsolidasian ini seluruh pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi. Sementara itu, dari sisi belanja APBD telah direalisasikan sebesar 1,4 triliun rupiah atau 12,14% dari pagu belanja. Sehingga kinerja ini menghasilkan surplus APBD sebesar 253,7 miliar rupiah. Selanjutnya, pembiayaan neto APBD bernilai positif surplus sebesar 131,44 miliar rupiah, sehingga terdapat silpa APBD sebesar 385,16 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya kami sampaikan laporan kinerja penyaluran kredit program. Kinerja penyaluran KUR dan UMI hingga 31 Maret tahun 2023 ini mengalami perlambatan dibanding periode yang sama di tahun 2022. KUR telah disalurkan sebesar 353,05 miliar kepada 4.552 debitur. Kinerja penyaluran ini turun 70,8% secara year on year. Sementara kinerja penyaluran UMI turut juga melambat, di mana hingga 31 Maret 2023 ini UMI baru disalurkan sebesar 1,53 miliar rupiah kepada 331 debitur. Jumlah penyaluran ini turun hingga 93% dibanding tahun yang lalu. Perlambatan penyaluran KUR disebabkan oleh adanya perubahan pengaturan KUR yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2023 ini. Sehingga perubahan tersebut berdampak pula pada penyesuaian proses bisnis pada sistem aplikasi SIKP sebagai sistem utama untuk penyaluran kredit program pemerintah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami sampaikan highlight perekonomian Provinsi Bengkulu. Inflasi di Kota Bengkulu pada bulan Maret tahun 2023 year on year sebesar 5,65%, sementara apabila dibandingkan bulan Februari 2023 month to month, nilai inflasi sebesar 0,25%. Sektor utama yang menyumbang inflasi adalah pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,45%. Melalui rapat koordinasi teknis Asset Liability Komite Regional Bengkulu bersama lokal expert, Bank Indonesia, BPS, dan OJK, disampaikan bahwa ekonomi Bengkulu pada triwulan 1 tahun 2023 diperkirakan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan. Beberapa indikasi perlambatan tersebut antara lain masih rendahnya konsumsi rumah tangga dan produksi hasil perkebunan utama yang menopang perekonomian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami update terkait pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023. Pembayaran tunjangan hari raya atau THR sudah dapat dilakukan mulai tanggal 4 April tahun 2023 ini, baik kepada aparatur negara di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Hingga tanggal 14 April 2023, total penyaluran THR di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar 287,9 miliar rupiah kepada 69.695 aparatur negara. Penyaluran tersebut terdiri atas THR yang dibayarkan melalui APBN untuk aparatur pemerintah pusat sebesar 91,3 miliar rupiah yang diberikan kepada 27.391 penerima. Dan untuk THR yang dibayarkan melalui APBD yang diberikan kepada aparatur pemerintah daerah sebesar 196,6 miliar rupiah yang diberikan kepada 42.304 penerima.
Penyaluran THR ini diharapkan mampu memberikan stimulus pada perekonomian di Bengkulu, khususnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan perkembangan fiskal dan perekonomian di Provinsi Bengkulu periode triwulan 1 tahun 2023. Tak lupa kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Sukses selalu, sejahtera untuk masyarakat di Bengkulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.